Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling penting Allah masih memberikan kita rasa aman, yang mana itu tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan selawat kita yang kita panjatkan kepada Allah bersambung kepada para istri-istri Nabi, kepada para keturunan Nabi, para sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat kelak. Kemudian kaum muslimin, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, memperbanyak amal-amal yang soleh, baik yang hukumnya sunnah apalagi yang wajib. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah, baik yang hukumnya makruh apalagi yang haram. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apabila anak kita bertanya kepada kita, mengapa kita memberikan perhatian kepada Palestina dan selalu mengikuti isu Baitul Maqdis, apa jawaban kita? Ceritakan kepada anak kita, wahai kaum muslimin, wahai anakku, sesungguhnya Palestina adalah tempat tinggal para nabi. Nabi kita Ibrahim alaihissalam hijrah ke Palestina. Nabi kita Lut alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari azab yang turun untuk kaumnya menuju bumi yang Allah berkahi, yaitu bumi Palestina. Nabi Daud alaihissalam tinggal di Palestina dan membangun mihrabnya di Palestina. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan seluruh dunia dari bumi Palestina. Kisahnya yang populer berkaitan tentang semut yang berkata, wahai semut, masuklah ke tempat tinggal kalian, tempat yang disebut dengan Wadi An-Naml, yaitu lembah semut. Itu terletak di Palestina dekat At-Qalan. Di Palestina juga kaum muslimin terdapat mihrab Zakaria alaihissalam, sebagaimana Musa alaihissalam meminta kaumnya memasuki Muqaddasah. Beliau menamakan dengan Al-Muqaddasah, yaitu yang artinya suci dari kesyirikan, dan dijadikan tempat tinggal para nabi.
Banyak juga mukjizat yang terjadi di dalamnya. Di antaranya kelahiran Nabi Isa alaihissalam dari ibunya Maryam, seorang gadis tanpa suami, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ketika Bani Israel sepakat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga di Palestina, Maryam menggoyang batang pohon kurma setelah kelahirannya dalam keadaan paling lemah, selemah-lemahnya keadaan wanita, yaitu ketika melahirkan. Termasuk tanda-tanda akhir zaman juga berada di Palestina. Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di Menara Putih di Syria dan akan membunuh Dajjal di gerbang Lot Palestina, serta banyak cerita lain yang pernah dan yang akan terjadi di bumi Palestina. Di antaranya kisah Talut dan Jalut. Yang pertama, kemudian ketika anak kita bertanya lagi, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa hubungannya dengan negeri Palestina? Kita jawab, kaum muslimin, dulu kiblat kita pada awal diperintahkannya solat adalah menghadap ke Palestina, menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, malaikat Jibril turun dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Jibril alaihissalam memerintahkan untuk mengubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Lalu di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat itu dinamakan Masjid Zulkiblatain, yang artinya adalah dua kiblat. Demikian juga kaum muslimin, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra, Rasulullah pergi ke Baitul Maqdis sebelum Rasulullah Mi'raj ke langit yang ketujuh. Inilah terminal pertama Rasulullah berhenti setelah berangkat dari Mekah sebelum menuju ke langit, dan baginda kita menjadi imam solat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid mana yang pertama kali diletakkan oleh Allah di muka bumi ini ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi menjawab, Masjidil Haram. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya lagi, kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, Masjidil Aqsa. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, berapa jarak antara keduanya? Kemudian baginda Nabi menjawab, 40 tahun. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dimanapun waktu solat menjumpaimu, maka solatlah, dan bumi ini seluruhnya bagi kalian adalah masjid, yaitu tempat solat. Wahai anakku, apakah kamu tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, meskipun sibuk dia dengan masalah kemurtadan, orang-orang pada zaman Abu Bakar banyak yang murtad, banyak nabi palsu di daerah Jazirah Arab itu, dan Abu Bakar menyediakan pasukan untuk memerangi mereka agar mereka kembali kepada Islam yang benar. Beliau pun, Abu Bakar, tidak membatalkan pasukan yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasa diperintahkan Nabi untuk pergi ke negeri Syam, meskipun memerlukan kekuatan untuk mengembalikan kestabilan Jazirah Arab. Apakah kamu tahu masa keemasan penaklukan Islam di masa Umar bin Khattab Al-Faruq, julukannya radhiyallahu anhu? Beliau pun tidak pernah keluar dari Madinah untuk merayakan penaklukan atau pembukaan negeri, kecuali satu-satunya hanya Palestina. Beliau pergi ke sana sendirian dan membukanya dengan damai.
Salat beliau di dalamnya, dan beliau menerima kunci untuk menyelamatkan orang-orang Nasrani dari penindasan orang-orang Romawi saat itu. Kemudian juga dibuka lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi di hari yang bersejarah tahun 583 Hijriah, yaitu hari Jumat, juga bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, tanggal yang sama dengan malam Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit melalui Baitul Maqdis. Ini kaum muslimin merupakan fakta yang ajaib, yang mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan pengembalian Al-Quds kepada pemiliknya, sama seperti waktu Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jika anak kita bertanya lagi, kenapa wahai ayah dinamakan Baitul Maqdis Masjidil Aqsa tersebut? Kita jawab, nama ini telah ada sebelum turunnya Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan, dia disebut Masjidil Aqsa dan dinamakan Baitul Maqdis karena kesuciannya dan karena istimewanya. Oleh karena itu, tanah Palestina dan negeri Syam adalah tanah riba. Telah syahid di dalamnya 5.000 dari kalangan para sahabat yang mulia. Mereka bersemangat untuk membuka Baitul Maqdis dan membebaskannya daripada waktu itu penjajahan, penindasan bangsa Romawi. Para syuhada, orang-orang yang berjuang, masih berguguran sampai hari ini. Tanah para syuhada dan tanah riba. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, jika anak kita bertanya, jadi pentingnya Masjidil Aqsa dan bumi Syam, negeri Syam, seperti pentingnya Haramain Mekah dan Madinah. Kemudian kita jawab, wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keduanya di dalam firman-Nya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, kata Allah, Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Ini surah At-Tin ayat 1 sampai 3. Kemudian sahabat Ibnu Abbas berkata, At-Tin itu adalah negeri Syam, Az-Zaitun itu adalah negeri Palestina, Bukit Sinai adalah gunung di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa alaihissalam di Mesir, dan Al-Balad Al-Amin adalah Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di ayat yang lain, wa laqad katabna fiz zaburi min ba'diz zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Kata Allah, dan sungguh kami telah tetapkan di dalam kitab-kitab setelah dicatat Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ini bisa kita lihat di surah Al-Anbiya ayat 105. Kemudian yang keempat kaum muslimin, jika anak kita bertanya kepada kita, sekarang saya faham, berkata kepada kita, sekarang saya faham Palestina dan Masjidil Aqsa, sebagaimana saya paham bahwa solat di dalamnya dilipat gandakan menjadi 500 kali lipat daripada masjid-masjid lainnya. Apakah ini benar wahai ayah? Kemudian hendaknya lah kita jawab, betul, benar nak. Dan jangan kamu lupakan anak-anak Palestina, masyarakat-masyarakat Palestina dan penduduknya dari doamu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati dan melindungi saudara-saudara kita di bumi Palestina. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah seharusnya kita berterima kasih kepada Palestina. Kenapa? Karena Palestina sudah akui kemerdekaan negeri kita Indonesia tercinta ini sebelum 17 Agustus 1945. Sebelum proklamasi, Palestina termasuk negara di awal yang mengucapkan selamat kepada kita negeri Indonesia, tepatnya pada 6 September 1944 melalui Radio Berlin di Jerman. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dia mengungkapkan rasa bahagianya atas kemerdekaan Indonesia. Kemudian Liga Arab juga sepakat untuk menekan Inggris saat itu yang tentaranya sudah tiba di Indonesia lebih dahulu daripada Belanda untuk tidak mendukung Belanda. Akibatnya Indonesia sejak awal sangat tidak ramah terhadap hubungan dengan Israel sebagai rasa terima kasih kepada negeri Palestina. Presiden Indonesia waktu itu, Insinyur Soekarno, mengutuk keras agresi Yahudi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Yahudi Israel. Bahkan setelah jatuhnya Insinyur Soekarno dan naiknya kekuasaan Jenderal Soeharto, Indonesia sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina. Maka dari itu saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, lanjutkanlah perjuangan ini dengan kita berikan dukungan dan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbi ja'al hadza balada amina. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadina allazina qatalu ikhwanana almuslimina fi Palestin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma shattat syamlahum wa farraq
farraqna jam'ahum waj'alid da'irata 'alaihim Allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wala tughadir minhum ahada Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man awanahum basakal ladzi la yuraddu 'anil qaumiz zalimin. Ya Allah, turunkanlah hukuman-Mu atas kaum Yahudi yang telah melakukan kezaliman dengan membunuh saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, hukumlah mereka. Sesungguhnya mereka tidak mampu melemahkan-Mu, mengalahkan-Mu. Ya Allah, cerai-beraikan mereka, porak-porandakan mereka, porak-porandakan kesatuan mereka, dan turunkanlah balasan-Mu ya Allah kepada mereka. Ya Allah, kumpulkanlah mereka, binasakanlah mereka, dan janganlah Engkau sisakan sedikit pun dari mereka. Ya Allah, turunkan kepada mereka dan semua pihak-pihak yang membantu mereka balasan-Mu ya Allah yang tidak dapat ditolak kaum-kaum berbuat kezaliman. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina mustad'afina fi Palestin. Allahumma tub bihim warhamhum wa akhrijhum minad dhaiqi wal hisari. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada'a washfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun 'alaihim fa innahu la haula lahum wa la quwwata illa billah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang lemah di Palestina. Ya Allah, sayangilah dan kasihilah mereka dan keluarkanlah mereka dari isolasi dan keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Ya Allah, ya Allah, terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang luka dan sakit dari kalangan mereka. Ya Allah, tetaplah bersama mereka. Ya Allah, jauhilah musuh-musuh mereka, karena tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali pertolongan dari-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.